Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. حي على الفلاح
Alhamdulillah. Alhamdulillah min al-mizan wa muntaha al-ilm wa mabdagha ar-ridha wa zinat al-arsh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wa ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika as-sari wa madadika al-jari wajma'ni bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Alhamdulillah, Allah kembali jadikan kita orang-orang yang Allah rahmati. Kadang pernahkah kita berpikir, kenapa kita bisa berada di majelis ini? Bukan karena kebetulan, bukan juga karena rutinitas, bahkan karena kemauan kita. Banyak di luar sana yang mau, tapi tidak diberikan kemampuan. Entah diberikan sakit, hilang ininya, hilang itunya. Sesungguhnya kita adalah tamu yang diundang secara khusus oleh Allah. Hanya mereka yang dipilih oleh Allah yang bisa hadir di majelis seperti ini. Sama seperti saudara-saudara, bapak-bapak sekalian, kalau ada acara istimewa yang itu penting banget seperti pernikahan, bisnis meeting, lalu ulang tahun atau apapun itu yang penting, yang diundang hanya orang-orang yang spesial. Yang diundang hanya orang-orang yang dikenal, bukan orang sembarangan, juga bukan orang-orang yang tidak dikenal. Nah, Allah ini mengundang kita karena kita bukan orang sembarangan, dan Allah kenal kita. Makanya Allah mau terima kebaikan di dalam diri kita untuk terus dipertemukan dengan Dia. Allah mengenal kita dan hendak memperkenalkan dirinya lebih jauh dengan kita. Sesuai hadis yang selalu diingatkan oleh para guru kita, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allah itu kalau suka sama hambanya itu mau dikehendaki sesuatu kebaikan, maka Allah memahamkannya dalam urusan agama. Maka alhamdulillah, pertama yang kita perlu alhamdulillah adalah kita beruntung kita dipilih oleh Allah untuk memahami agamanya. Selanjutnya, karena kita dianggap spesial dan kita akan memasuki waktu yang spesial, yaitu waktu Ramadan, maka perlu menjaga sikap. Jadi di acara pernikahan kita tidak mungkin ngawur berbuat enaknya, kita hancurkan makanannya, kita mengecewakan tuan rumahnya. Di acara Ramadan ini yang Allah benar-benar spesialkan di antara seluruh bulan-bulan lain, maka jangan juga mengecewakan eventnya. Apalagi di zaman yang penuh dengan ujian dan cobaan, apapun itu, entah ujian emosional, kemarahan, entah pengirian media sosial yang membuat kita marah, membuat kita menginginkan hal-hal yang tidak seharusnya, maka Rasulullah mengatakan watarkul haram wajibun. Apa itu? Bahwasanya menghindarkan diri dari potensi melakukan barang haram itu dinilai wajib. Jadi bapak-bapak mau marah terus ditahan, itu dapat pahala wajib. Bapak-bapak mau ada rasa ingin karena jauh dari keluarga, di rumah, dari istri, ada rasa ingin melihat barang-barang yang tidak halal, ditahan, itu dapat pahala wajib. Bapak-bapak nanti puasa, capek banget, ada teman-teman yang non-muslim, minum dan sebagainya, bapak mikir, wah apa sih, cuma satu hari aja dibatalkan, ditahan, itu pahalanya dapat pahala wajib. Dan menghitungnya, Allah itu tidak adil. Sekali lagi kita sepakati Allah itu tidak adil. Tidak adilnya Allah adalah kalau kita berdosa, ditulis di amalan kita itu dosanya 1.
Tapi kalau kita berbuat pahala, pahalanya ditulis 10. Jadi Allah tidak adil, Allah sangat baik. Jadi dengan nahannya Bapak nahan untuk terus melanjutkan puasa, Bapak berhitung puasanya pahalanya wajib 10 kali. Dan begitu juga setiap Ramadannya. Maka itu yang kedua yang kita perlu syukuri. Dan kalau seandainya kita sulit nih nanti menghindari hal-hal yang bahaya, maka Imam Al-Ghazali menyampaikan seperti yang kita ulang lagi, yaitu afdhalul amal min akhir zaman an-naum. Amal paling utama di zaman akhir, yaitu zaman yang sudah terlalu banyak hiburannya, zaman yang banyak orang yang Islamnya banyak tapi tidak mengetahui akar Islam itu dari kata apa, arkanuddin itu apa aja. Arkanuddin itu ada 3, rukun agama itu ada 3, Islam, iman, ihsan. Nah itu tidak tahu, dan banyak ilmuwan tentang Islam tidak tahu. Itu zaman akhir, afdolnya adalah tidur. Maka maksudnya daripada terjumus dalam maksiat, maka lebih baik untuk menghindarinya kita tidur. Maka silakan bapak-bapak tidur saat pengajian, yang penting datang pengajian. Daripada pas pengajian, pas majelis, lalu bapak-bapak lihat handphone, kita nggak tahu algoritma handphone mengupayakan kita untuk menonton apa. Kadang-kali diberi iklan yang nggak jelas. Pas di masjid dengan pengajian kita buka handphone, masuk iklan yang nggak jelas, salah. Dan kebetulan di masjid kita lumayan besar, kadang-kadang 500-700 orang lah. Nah kita buka handphone, sampai-sampai kita nonton keselibet ngelirik, kita berdosa juga dari mereka yang nonton. Padahal kita nggak niat. Jadi lebih baik tidur aja, nggak apa-apa. Karena ciri-ciri teman-teman surga itu menenangkan, dan ciri-ciri ketenangan itu biasanya dapat dengan tidur. Lalu kita hindari, bahkan di rumah juga kalau tidak ada aktivitas, nanti kalau sudah cuti, kalau tidak maksimal kita tidak bisa ngaji terus 1 huruf kan diganti 10 kebaikan. Nah kita tidak ada waktu nih, bukan ada waktu, lebih ke berat mau ngaji, tidak apa. Hindari melakukan hal yang sia-sia, pakai tidur untuk menghindari hal itu. Maka tidur menjaga diri dari dosa lebih baik daripada terjumus dalam potensi-potensi kemaksiatan. Tapi kita perlu ingat, Allah itu saking baiknya, meskipun kita terlanjur terjumus dalam kemaksiatan, Allah pernah menyampaikan bahwa laisa khotohu akbaru min maghfiratullah. Gak ada dosa sebesar apapun yang pernah kita lakukan itu yang mengalahkan rahmatnya Allah. Gak ada sebesar apapun dosa yang mengalahkan ampunannya Allah. Bahkan salah satu kasihnya Allah, Rasul namanya, beliau itu kalau doa gini, ya Allah, kalau seandainya karena dosaku sehingga aku nggak mampu menggapai rahmatmu dengan sebesar itu pasti bisa menggapai aku sebesar apapun dosaku. Nah itu yang perlu kita tenangkan. Jadi seandainya kita terlanjur maksiat, sudah, jangan sampai putus harapan, jangan sampai wah aku nggak maksiat, aku kotor, nggak pantas ikut jamaah, enggaklah, nantilah aku sholat munfarid dulu, nggak ada. Gimana pun sholat jamaah lebih utama. Biasanya karena kita terlalu merasa dosa, kita nggak ikut majelis. Itu yang dimau setan. Agar kita merasa rendah, kita merasa sedih, kita merasa putus harapan, kita tidak datang ke majelis sehingga kita tidak lebih bisa kenal dengan Allah. Dan tapi kuncinya seandainya pun kita maksiat, satu hal yang disampaikan oleh Rasulullah, kullu umatin mu'afan illa mujahirin. Semua umatnya Rasulullah itu pasti dimaafkan kecuali yang mujahir. Mujahir itu apa? Dia cerita kemaksiatannya. Jadi kita habis melakukan hal yang buruk, nauzubillah dari kita ditakdir minum khamr, lalu ngajak-ngajak temannya. Kita ditakdir berangkat karaokean sama orang-orang yang bukan mahram, di-upload di sosial media. Nah itu mujahir namanya. Allah sudah nutup aib kita sebarkan, kita umumkan. Nah jangan sampai kayak gitu. Jadi kalau pun terlanjur maksiat aja sendirian sudah, dan tobat sesaat itu juga. Bapak Rasulullah menyampaikan, seandainya ada umatku yang kafarotnya, yang berlaku kufurnya sehari itu 70 kali, 70 kali dia berdosa pada hari itu, 70 kali dia istighfar minta maaf, Allah tetap menerima. Jadi jangan sampai disebarkan, jangan sampai ada orang yang tahu dosa kita apa, bahkan untuk sekedar cerita sama teman dekat. Hanya 2 kita boleh menceritakan dosa, yaitu cari hukum dan di depan hakim.
urusan dengan hukum. Selain itu jangan ceritakan, karena Allah sudah untuk kita, terutama di bulan yang mulia ini, yaitu Ramadan. Itulah kenapa Ramadan ini dikasih nama Ramadan, karena rohnya dari rahmat. Allah rahmat banget hari ini, di bulan-bulan ini. Manfaatkan rahmatnya Allah. Minta apa? Minta yang besar sekalian. Jangan nanggung-nanggung. Minta ampunan yang banyak. Jangan nanggung-nanggung. Yang kedua, mim. Ra, mim, do, nun, alif, maaf. Ra, mim, do, alif, nun. Ra-nya rahmat, mimnya maghfirah, ampunan tadi. Lalu do-nya belia, syahrul dia, bulannya cahaya. Teman-teman ini nanti kalau seandainya ada yang bisa melihat dari langit, mungkin mukasyafah, itu bisa kita lihat seluruh wajahnya umat muslim itu bercahaya. Karena apa? Karena ibadah puasanya. Lalu yang keempat, alif, ulfatullah atau keutamaan atau syahrul iman, bulannya iman. Karena bulan ini hanya diberikan kepada yang beriman. Selain yang beriman tidak melaksanakannya, yaitu ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi potensi kita, parameter kita berhasil dalam puasa kita adalah bertambahnya takwa kita setelah bulan puasa. Dan nun syahrun najah, yaitu syahrun bulan kesuksesan. Jadi pasti sukses orang yang puasanya berhasil, apapun itu, entah secara material dan imaterial. Jadi kalau ada yang belum sukses, mungkin masih dalam tahap pengujian atau pembersihan dari dosa-dosa yang telah lalu, atau belum makbul. Jadi ada dua amalan itu, makbul sama mardud. Mardud itu yang tertolak. Jadi mardud itu biasanya tertolak karena hal-hal yang utama, makan yang haram. Jadi teman-teman kalau ambil makanannya teman-teman yang lain bilang ngobrol. Kalau kita lebih barangnya orang lain bilang ngobrol. Dia tidak jadi hal yang haram, tidak jadi amalan yang mardud, menolak semua kebaikan kita. Dan disitulah kita paham bahwasanya Rasulullah pernah menyampaikan Ramadan itu utama, berpuasanya orang tidur itu ibadah, itu dari hal-hal yang kita elaborasi barusan ini. Jadi hadis ini bisa dilihat di riwayat Al-Baihaqi di kitab Syu'ab al-Imam. Naumus sha'imi ibadah, wa shamtuhu tasbihun, wa du'a'uhu mustahabun, wa amaluhu mudha'afun. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, seperti tadi caranya. Dan diamnya orang berpuasa adalah tasbih. Jadi kita diam, kita dihitung pikir nih, kita dihitung bertasbih. Dan doanya dikabulkan dan amalannya dilipat gandakan. Semoga kita bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, ambil seluruh potensi amalan-amalan meskipun kecil, meskipun menurut kita tidak berguna. Saya beberapa hari yang lalu melihat teman-teman ada yang sholat jamaah selesai menata sepatunya teman-teman yang lain, ditata biar lebih mudah. Itu luar biasa sekali. Setiap langkah yang kita fasilitasi dan sepatu yang kita tata itu pahalanya berapa? Hitung sendiri. Maka semoga kita termasuk orang yang sukses dalam Ramadan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمره بدعا فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك أن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الله يا كريم الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وكل حال ويهديه ما يسأل الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد